Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan setiap orang. Entah orang itu kaya, entah orang itu miskin, pasti suatu hari dia pernah bertanya akan sebuah pertanyaan ini. Ada orang yang berusaha untuk menghadapi pertanyaan ini, tetapi ada pula orang yang menguburnya dalam-dalam. Beberapa orang yang berani menghadapi akan sebuah pertanyaan ini, mereka mungkin mulai berguru. Mereka ingin mencari jawaban hidup. Mereka mencari hal-hal mistis hanya untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi setelah alam kehidupan ini? Ada banyak orang yang mengubur pertanyaan ini dalam hatinya. Sehingga ketika mereka menguburnya, mereka mengisi dengan hobi mereka, mengisi dengan menonton bioskop, beracara keluarga. Mereka berusaha untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Dan pertanyaan itu yang begitu mengerikan. Mereka berusaha masukkan ke dalam peti, ditutup rapat-rapat. Dia gali itu tanah, peti itu kemudian dimasukkan dan ditutup dengan tanah. Dan dia berusaha dengan keras untuk menjauhi pertanyaan ini. Apakah yang akan terjadi setelah alam kehidupan? Banyak pula yang menguburnya dengan tidak mempedulikan, dengan mencari uang dengan banyak. Ada pula juga yang melalui cara-caranya sendiri belajar untuk mengerti kemanakah mereka setelah alam kehidupan ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini, ketika saya merenungkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan, bagaimana dengan saya sendiri? Apakah yang saya sudah dapat, yang saya sudah pelajari, apakah yang saya sudah alami ini dapat menjawab pertanyaan yang sangat mudah dan sangat sederhana ini? Banyak sekali orang yang menghiraukan. Mungkin dia berkata, masih panjang. Saya kan masih punya keluarga, uang saya masih banyak. Oh, nggak mungkin kalau itu besok terjadi kepada saya. Atau dia mengatakan, saya ini masih remaja, umur saya masih panjang. Atau ada yang bilang, saya kaya, saya banyak uang, saya ngapain takut? Sakit saya bisa pergi Singapura. Tidak ada yang dapat menggantikan. Tidak ada yang dapat menggantikan, menutupi pertanyaan ini. Jadi waktu saya mereview kehidupan saya, mereview segala perbuatan-perbuatan yang saya pernah buat dalam hidup ini, sesuatu yang sangat rahasia, yang orang lain gak tahu, cuman saya yang tahu. Jadi pada hari ini saya akan bukakan sedikit rahasia dalam hidup saya. Pernah suatu hari, waktu saya masih 3 SD, waktu itu saya punya perselisihan kecil dengan teman saya ini. Kemudian ibu guru di kelas mengatakan, ayo semua duduk, semua duduk. Saya kemudian duduk. Dan anak-anak duduk dengan tenang di dalam kelas. Rupanya sang ibu guru sedang membagikan hasil ulangan. Nah, ketika ada teman saya dipanggil namanya, dia langsung dengan semangat dia bilang, saya bu. Dan kemudian dia lari ke depan. Niat jahat saya keluar. Apa yang saya lakukan? Saya keluarkan kaki kanan saya sedikit. Dan akhirnya orang itu, anak teman saya itu, maksud saya teman saya itu, kesandung tangan kaki saya yang sebelah kanan dan terjatuh.
Dan setelah itu saya pelan-pelan masukkan kaki. Saya takut. Dan itu menjadi rahasia kecil saya sampai hari ini. Dia menangis sejadi-jadinya karena kesakitan, babras semua itu. Dia nangis-nangis, kenapa? Terus ibu tanya, kamu kenapa? Gak tahu bu, tadi ada yang jegal saya. Saya udah ketakutan. Sebuah rahasia kecil yang saya saja yang tahu. Gak ada yang tahu. Tetapi ketika saya besar, saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan beliau. Sudah besar, baru beberapa tahun lalu kayaknya. Dan saya mengakui dosa saya. Dia pun lupa. Dia lupa kalau kejadian itu pernah terjadi dalam hidupnya. Sedangkan saya yang melakukan kejahatan itu hingga sampai umur saya yang sudah 40 tahun ke atas ini. Bagaikan nonton sebuah film. Kadang kita melihat sebuah film, kita lihat di dalam tokoh dalam film itu mengatakan, bergumam dalam hatinya, awas kamu ya, aku akan bunuh kamu. Bergumam ya, bergumam. Pernah kan ya nonton sandiwara drama di SCTV kayak begitu ya? Dia bergumam, awas kamu, saya bunuh kamu. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia ambil racun. Setelah itu diracuni makanannya. Kemudian korban itu setelah memakan makanan itu mati. Kemudian orang yang jahat ini mengatakan, sekarang hartanya adalah milikku. Ini drama ya, drama. Sekarang hartanya mereka, dia adalah milikku. Orang yang sudah diracun tadi mati dan dikubur. Tetapi orang yang berbuat jahat ini, dia puas. Dia mengatakan dalam hatinya, tidak ada orang yang tahu perbuatan jahatku ini. Kita sebagai orang yang menonton TV, kita tahu. Karena kita melihat TV yang terjadi dalam hidup orang ini. Itu adalah sebuah bayangan-bayangan gelap yang ada dalam setiap manusia. Ada yang menguburnya dalam-dalam karena takut dengan bayangannya sendiri. Kemudian saya mulai mereview ulang hidup saya. Seandainya begitu banyak, bukan hanya saja saya menjatuhkan teman saya, pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dalam hidup ini yang mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi mungkin saya tahu, dan ada seorang pribadi yang nonton film saya, mungkin dia juga tahu. Tetapi seorang pribadi yang sedang nonton film saya itu masih terdiam. Apakah benar ketika kita melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, tidak ada yang tahu? Dengan kita mengetahui adanya, apakah yang terjadi setelah alam kehidupan, kita mulai berpikir, masih jauh. Tapi kalau pertanyaan itu ada di ujung daripada hari di mana kita sedang berada dalam ranjang penderitaan, mungkin di sisi kanan dan kiri kita mempunyai saudara-saudara yang sayang dan mengasihi kita, masih mau berteman, menemani kita yang sedang sakit. Tetapi percayalah, hari itu kita akan merasa sendirian. Tidak ada yang mau. Kita akan seolah-olah tidak ada yang mau peduli. Walaupun semua orang, papa, mama, istri, suami, anak-anak peduli. Dia datang, kunjungi. Kakek bagaimana, papa bagaimana. Tapi percayalah, hari itu kita pasti merasa sendiri. Karena sifat manusia adalah mengasihani diri sendiri. Kita pasti merasakan, mengapa saya harus seperti ini? Dan tiba-tiba peti yang kita timbun bertahun-tahun, yang tidak pernah kita jawab, harus dijawab. Apakah yang akan terjadi setelah alam kehidupan ini? Pertanyaan yang menurut saya sangat mengerikan. Kalau kita tidak mengetahui hari ini apa yang akan terjadi akan hari esok.
Saya pelayanan ke penjara, ikut pernah pelayanan ke penjara. Waktu saya pelayanan ke penjara, saya dimintai KTP, saya difoto. Tetapi anehnya, saya tidak takut untuk ditangkap para petugas penjara. Mengapa kok saya tidak takut ditangkap oleh para petugas penjara? Mungkin saya berkata, walaupun misalnya saya sudah korupsi, mungkin saya mengatakan, oh tidak mungkin petugas penjara ini tahu hari ini kalau saya sudah korupsi. Tidak mungkin dia bongkar rahasia saya dalam satu hari. Sehingga waktu saya ke penjara, saya tidak takut untuk ditangkap. Karena itu rahasia hanya saya yang tahu. Tidak ada yang tahu rahasia yang apa yang terdalam dalam hidup kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tidak ada yang tahu selain diri kita. Tidak ada yang bisa menebak. Bahkan mungkin suami kita, anak-anak kita, orang tua kita tidak tahu isi kedalaman hati kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang dapat mengenal isi hati manusia? Karena hati manusia itu begitu dalam. Kalaupun ketika saya masuk ke dalam penjara, kalaupun misalnya mungkin saya masih punya uang untuk dapat menebus, saya bisa keluar. Tetapi pada hari itu, ketika jiwa ini sudah keluar dari tubuh, ketika pertanyaan yang paling ditakuti dan yang kita kubur sedalam-dalamnya, apakah yang akan terjadi setelah alam kehidupan? Dan kita berdiri di hadapan orang yang melihat film kehidupan kita. Apa yang akan kita jawab? Apa yang dapat kita jawab pada hari itu? Apakah kita sudah menyiapkan sesuatu untuk bisa mempertanggungjawabkan semua kesalahan, perbuatan jahat kepada orang lain? Apakah kita sudah siap? Kalaupun kita tiba-tiba diberitahu apa ini sesuatu yang dapat mempertanggungjawabkan segala kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain di dunia, sudah terlambat karena kita sudah di dalam alam yang berbeda. Dan di sana pun tidak ada uang. Seperti di dalam penjara di dunia ini, kita punya uang kita bisa keluar. Punya uang bisa punya ruang ber-AC dan segala macam. Tetapi di sana uang dari mana? Kalau sudah berada di alam sana, uang dari mana? Pastilah seorang pribadi itu akan bingung dan dia tidak tahu apa yang harus dijawab. Dan dia mungkin akan menyesali, mengapa waktu saya ada hidup saya tidak mempersiapkan diri saya? Mengapa saya tidak belajar untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah alam kehidupan ini? Kalau saya tahu sesuatu yang menanggung kesalahan saya adalah Yesus. Apa dan bagaimana dengan Anda? Kita buka di dalam firman-Nya Yohanes pasal 3 ayat 16 yang akan saya tutup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kalau saya tahu
sesuatu yang menanggung kesalahan saya adalah Yesus. Apa dan bagaimana dengan Anda? Amin. Saya undang untuk tim musisi. Kita akan berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, Bapak yang telah menceritakan